Selamat pagi, saudara. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kemarin ikut apa kegiatan BEM sehat, Farhan? Sehat Pak, Alhamdulillah aman. Aman. Karunia sehat, Karunia. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nggak Ya, kenapa. oke. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang naskah berita radio ya. Saudara-saudara sudah dengar Radio Mega Suara, Prambors dan RRI? Pas denger malah musik lagu, Pak. Iya, dengarnya itu pagi-pagi ya. Berita itu adanya pagi, tapi sebetulnya siang hari juga ada sih, tapi berita-berita yang sifatnya lunak gitu, soft news. Eh, ada lagi yang sudah dengar? Tapi Pak, kalau Prambors itu pagi-pagi bukannya prime time tuh yang Destagina in the morning ya? Iya, Tuh betul. itu kayaknya beritanya tentang ini doang kali Pak ya, masalah-masalah lifestyle gitu ya? Nggak itu aja. Tapi pada umumnya berita yang ditampilkan itu adalah berita eh, segmen anak muda begitu. Misalnya berita tentang dunia showbiz, atau apa namanya kemacetan begitu. Oh iya. Memang betul waktunya apa namanya di program Gina Desta ya, Desta Gina ini. Iya. Nah, di sela-sela itu biasanya ada pembacaan berita dari penyiarnya begitu. Selain Desta Gina ya. Nah, begitu formatnya. Kalau di radio-radio Jakarta. Di radio-radio Jakarta itu ya begitu ya. Pagi-pagi ngobrol-ngobrol, ada satu topik, kemudian ada interaksi. Tapi di sela-sela itu ada pembacaan berita oleh penyiarnya yang lain selain Desta Gina. Atau kalau di Delta FM itu ada siapa Nino dan Asri Ulas. Anda suka dengar radio apa nih? Karunia suka dengar radio nggak? Dulu waktu masih radionya masih bener, saya dengerin Prambors Pak. Waktu masih Masih zaman. benar. Iya, sekarang saya udah di rumah saya udah nggak ada radio, jadi harus buka streaming gitu Pak. Dulu Prambors masih ya? zamannya siapa? Iya, dulu masih siapa ya? Masih Danang Darto kali, udah lama banget. Oh, Danang Darto mah sore-sore ya? Iya. Karena kalau pagi kan sekolah ya. Iya. Iya kan kalau di sekolah nggak bisa, kalau pagi-pagi nggak bisa Pak. Saya juga dulu naik angkot, nggak di mobil. Kalau Farhan dengar apa dulu? Saya masih denger radio Pak. Kadang saya dengar Prambors, Hard Rock. Kalau yang Bogornya tuh Lesmana saya suka denger. Ya paling itu doang sih Pak. Mega Suara kadang suka selewat-selewat doang. Iya. Dulu juga saya dengarnya itu Lesmana ya. Tapi saya lebih suka dengar radio lokal begitu. Kalau Jakarta kan kayaknya kan kayak nasional gitu ya. Dia ada di Surabaya, terus didengarkan di Jabodetabek. Nah, semakin luas, kayaknya tuh nggak semakin menarik gitu, nggak menarik. Kalau semakin kecil tuh menarik karena yang dengar itu teman-teman kita juga gitu kan. Jadi kita bisa titip salam dan lain sebagainya. Nah, situ keseruannya sih waktu itu. Waktu saya SMA ya. Jadi kalau malam-malam itu kirim-kirim salam, request lagu, bahkan nelfon ke radionya. Wah, seru banget. Tapi sekarang radio di Bogor itu sudah sedikit demi sedikit hilang. Misalnya dulu ada Lesmana sudah jadi Roja ya. Roja
radio gitu, radio Islam. Nah, sekarang mungkin yang bertahan di Bogor itu ada Kisi FM dan Mega Suara. Yang baru itu Fajri FM dan lain sebagainya. Isya mungkin pernah apa? Bukan pernah. Waktu itu dengar radio apa? Suka dengar radio apa? Isya atau Amori? Indra? Udah gak pernah nonton radio, Pak. Radio. Iya, Soalnya radio radionya udah kan rusak. nggak ditonton. Iya, nggak pernah dengerin ya. Oke. Mayo. Dengar radio apa? Sayang banget kalau masa remaja itu tidak diisi dengan mendengarkan radio ya. Menurut saya sih di generasi saya sih begitu. Jadi saya suka sekali sama radio. Sampai sekarang saya punya radio. Setiap pagi saya dengarkan radio, khususnya Mega Suara FM. Karena lagu-lagunya itu lagu-lagu lama gitu, lagu-lagu saya zaman muda. Gitu. Baik, seperti yang saya bilang tadi, di radio apapun, baik radio remaja ya, atau radio anak muda maupun radio muda dewasa, itu pasti ada berita yang ditampilkan. Baik itu berita yang diproduksi sendiri, artinya ada wartawannya, atau berita yang direproduksi, artinya dari berita tulis kemudian dikemas ke dalam berita radio, maupun berita yang diambil dari apa ya namanya ya, komunitas radio begitu. Jadi ada komunitas radio di Jawa Barat misalnya ada PR FM apalah begitu ya, saya lupa lagi singkatannya. Nah, mereka biasanya adalah agensi berita. Nah, berita-berita yang dikumpulkan atau yang diproduksi oleh persatuan radio swasta itu kemudian disebar gitu ke radio-radio swasta anggota dari perkumpulan radio itu. Nah, setiap radio memiliki ciri khas tersendiri ketika memproduksi ketika memproduksi berita. Mereka tentu saja menyesuaikan dengan pendengarnya. Kalau pendengarnya itu adalah anak muda, ya berita-beritanya tentang anak muda. Dan yang paling penting, bahasanya bahasa anak muda. Begitu. Kalau Anda mendengarkan berita yang diproduksi oleh Prambors, tentu saja Anda akan melihat perbedaannya dengan berita yang diproduksi oleh RRI Pro 2 FM gitu ya. Kalau RRI itu kan sangat formal begitu. Sangat formal sebagaimana Anda membaca berita di media online pada umumnya. Jadi ada lead-nya, kemudian bahkan ada kutipan berupa rekaman suara dan sebagainya. Sementara kalau berita yang disajikan di Prambors itu beritanya santai gitu, pembawaannya santai, bahkan ada sapaan biasanya kalau Prambors itu Kaula Muda ya, Kaula Muda bla 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 gitu. Nah, seperti itu. Baik, saya akan buka screen-nya. Sebentar.
Ya ada berita televisi, berita koran, dan berita radio. Ini jenis berita menurut medianya. Tentu saja ketiganya memiliki ciri khas masing-masing. Kalau televisi itu kan ada visual dan audio. Nah, hal tersebut memengaruhi bentuk berita itu sendiri. Mungkin di televisi itu jadi lebih mudah ya dalam menulis berita karena sudah terwakil mengetik ya maksudnya merangkai kata-katanya karena sudah ada visualnya dan sudah ada suaranya begitu. Sementara berita koran kan tidak ada, hanya tulisan belaka. Mungkin akan jauh lebih panjang beritanya. Kalau radio hanya suara saja atau audio saja. Sehingga ada trik-trik khusus untuk membuat berita di radio. Mungkin seorang wartawan atau penulis berita radio atau script writer harus bisa mendeskripsikan sesuatu gitu, mendeskripsikan pakaian yang dikenakan oleh newsmaker misalnya, oleh oleh narasumber barangkali. Misalnya Presiden Jokowi dengan mengenakan batik bermotif parang misalnya, berpidato di hadapan para pengunjung atau para simpatisan partai misalnya begitu. Nah, ada deskripsi tentang baju. Kalau di televisi tidak perlu ada itu. Tidak perlu ada deskripsi. Nah, kita akan membahas berita radio ya. Sifat berita radio seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu bersifat auditif. Nah, dengan demikian, ini memengaruhi pendengarnya. Kita seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita mendengarkan berita di Prambors misalnya, berbeda dengan ketika kita mendengarkan berita di RRI. Nah, jadi tergantung pada sifat pendengarnya. Sifat radio siaran atau dimensinya yang pertama adalah verbal, yaitu diucapkan, bukan ditulis. Kemudian teknologikal dan fisikal. Sifat radio siaran yang lainnya adalah ini ya, auditif. Kemudian mengandung gangguan, maksudnya mengandung gangguan adalah ada gangguan-gangguan misalnya noise atau mechanical noise factor. Jadi ada karena suaranya itu dikirim oleh transmisi begitu ya, oleh mesin, sehingga suara yang dihasilkan oleh pembaca berita berbeda dengan suara yang Anda dengar sebetulnya. Nah, suara saya ini kan dikirim oleh alat begitu ya, alat headset, kemudian masuk ke komputer, kemudian dikirim oleh sinyal atau gelombang, nah sehingga masuk ke komputer Anda atau ke handphone Anda. Nah, di situ ada perbedaan tentu saja. Kemudian, sifat radio siaran itu bersifat akrab. Jadi ketika kita mendengarkan radio di rumah, sebetulnya kita seperti kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu. Jadi pendengar atau antara pendengar dengan penyiarnya itu ada hubungan keakraban itu, sehingga ada sapaan-sapaan yang khas begitu. Misalnya Prambors menyapa pendengarnya dengan sebutan kaula muda misalnya, atau kalau Mega Suara apa ya, sahabat Mega Suara. Kalau Lesmana apa ya, Lesmana apa ya bro? Teman Lesmana atau apa gitu. Nah, seperti itu. Itu untuk menjalin keakraban dengan pendengarnya.
Kayak sifat pendengar radio seperti ini heterogen, artinya bermacam-macam orang yang mendengarkan radio. Kemudian pribadi seperti itu ya. Jadi seperti apa namanya komunikasi antar pribadi sebetulnya. Kemudian aktif yang dimaksud di sini adalah aktif dan selektif. Aktif dan selektif yang dimaksud di sini adalah bahwa pendengar radio itu bisa memindah-mindahkan channel, memindah-mindahkan saluran ketika misalnya dia merasa tidak tertarik dengan siaran itu, dia bisa memindahkan channel ke channel lain. Nah, kita masuk pada intinya yaitu bahasa jurnalistik di radio. Nah, ketika Anda menulis berita di radio, inilah yang harus Anda perhatikan. Dalam memproduksi berita di radio, sebetulnya ada berbagai cara ya. Yang pertama adalah radio itu misalnya RRI Pro 2, dia punya wartawannya begitu. Sehingga dia membuat berita sendiri. Dia kirim wartawan ke ke event atau tempat peristiwa. Kemudian dia menulis dan merekam, kemudian diproduksi oleh tim produksinya. Sementara ada juga radio yang mengambil berita dari media lain gitu. Nah, mereka mengambil berita di media online misalnya atau di koran. Kemudian mereka menulis ulang kembali berita itu. Nah, kalau di Mega Suara, kalau Anda dengar Mega Suara ya, Mega Suara itu memproduksi berita itu bulat-bulat gitu. Dibacakan berita online dari Radar Bogor biasanya. Bulat-bulat dibacakan, seluruhnya dibacakan tanpa ada produksi ulang, tanpa ada reproduksi. Kemudian disampaikan kepada pembacanya. Nah, itu bisa juga sih sebetulnya. Tapi kadang-kadang kurang cocok ya. Kurang cocok dengan dengan karakter berita di radio. Karena karakteristik berita di radio itu berbeda dengan karakteristik berita tulis. Kalau di berita tulis mungkin kita bisa bisa menuliskan data-data secara detail gitu. Angka-angka secara detail. Misalnya jumlah kasus corona hari ini 6.428. Nah, itu kan detail ya. Mungkin kalau di radio tidak seperti itu. Mungkin disebutkan 6 ribuan kasus misalnya. Atau ya dibulatkan seperti itu ya. 6.500 kasus misalnya. Atau kalau misalnya jumlahnya sudah ratus ribuan, nah itu sepertinya sih pasti dibulatkan ya. Kalau tidak dibulatkan, mungkin pendengarnya akan kebingungan. Ini berapa tadi? Soalnya kan berita radio itu sifatnya selewat, selintas gitu. Tidak bisa diulang lagi. Kalau kita ingin mendengarkan kalimat sebelumnya, tentu saja tidak bisa. Karena tidak bisa diulang. Begitu. Nah, oleh sebab itu, oleh karena tidak bisa diulang itu, nah ada ketentuan-ketentuan khusus ketika kita ingin memproduksi berita radio. Yang pertama adalah kata-katanya sederhana. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang pendek. Atau kalimat-kalimat sebagaimana Anda berbicara. Jadi ketika Anda mendengarkan berita di Prambors, sebetulnya itu kayak kita mendengarkan orang ngomong ke kita gitu ya. Tapi isinya adalah berita. Adalah berita tentang peristiwa. Seperti itu. Demikian juga dengan berita di RRI Pro 2 misalnya. Nah, begitu juga sebetulnya. Tapi lebih rapih begitu, lebih terbentuk ya, ada bentuknya.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena sifat berita radio itu selintas lalu, jadi angka-angka yang ada di sana, yang ada di berita itu, sebaiknya dibulatkan saja. Sebaiknya dibulatkan saja. Yang ketiga, kalimatnya ringkas, seperti yang dijelaskan ya. Buat kalimat-kalimat yang pendek, simple, supaya pendengar dapat menangkap informasi. Mungkin kalau di berita tulis dalam satu kalimat mungkin ada berapa ya? Ada 3 informasi misalnya, atau ada 3 anak kalimat. Ya 3 anak kalimat ya. Jadi kalimatnya kalimat panjang. Misalnya Presiden Jokowi apa ya? Presiden Jokowi menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang di Istana Bogor pada hari Senin 21 November 2020 yang dihadiri pula oleh menteri. Misalnya begitu ya. Ada yang di situ, artinya ada 2 kalimat, ada 2 klausa di situ. Nah, itu cukup panjang. Kalau di berita radio mungkin seperti ini. Presiden Jokowi menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang di Istana Bogor pada 21 November 2020. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kabinet Kerja. Nah, misalnya begitu. Jadi satu kalimat tunggal. Kemudian sebaiknya menggunakan kalimat aktif. Susunan kalimatnya sistematis. Oke, bergaya percakapan. Nah, ini seperti ini nih. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bergaya percakapan. Jadi jangan terlalu kaku. Tidak seperti berita tulis begitu. Kemudian imajinatif, maksud imajinatif di sini adalah jadi pendengar bisa membayangkan peristiwa itu. Mungkin kalau misalnya Anda memproduksi berita tentang unjuk rasa gitu ya, Anda bisa merekam suara-suara demonstrannya gitu, lagi berorasi atau lagi bentrok begitu kan, atau suara sirine polisi. Nah, jadi pembaca kebayang, wah itu chaos banget gitu misalnya. Oke, itu imajinatif. Atau Anda bisa menyisipkan deskripsi ya tentang orangnya gitu, tentang narasumbernya, terutama ketika Anda memproduksi berita feature. Ada juga ya feature di radio. Kalau misalnya Anda meliput suatu tempat wisata, misalnya Curug. Nah, itu harus ada tuh suara-suara air mengalir atau derasnya air terjun itu gitu. Atau suara pengunjung yang ramai. Oke, kemudian gayanya gaya bercerita. Hindari akronim. Kalau kata teori ini hindari akronim ya, tapi sebetulnya ya enggak juga sih. Kalau misalnya akronimnya itu sudah lazim, sudah akrab, misalnya Golkar gitu ya, ya tidak perlu dipanjangkan sih sebetulnya. Anda bisa menyebutkan akronim Golkar gitu, golongan karya. Kalau dipanjangkan justru malah asing gitu kedengarannya. Kemudian seperti yang saya sebutkan di awal, angkanya dibulatkan. Lalu poin selanjutnya adalah tidak melanggar kesopanan dan mengandung inspirasi. Asas penulisan berita radio ya diucapkan langsung, jadi biasanya langsung ya. Kemudian antar orang, antar pribadi. Nah, terdengar hanya sekali. Karena terdengar hanya sekali, jadi ya itu tadi asas
ketentuan-ketentuan tadi harus Anda perhatikan sekali. Dan hanya bunyi. Oke, misalnya Anda menjadi penyiar radio, kemudian Anda sedang melakukan talk show dengan narasumber. Nah, sebaiknya ketika Anda melakukan talk show itu, Anda menyebutkan kembali narasumber atau tamu yang berbicara dengan Anda. Karena mungkin saja ada pendengar yang baru mendengar talk show tersebut. Kemudian mungkin dia akan bertanya-tanya, ini siapa yang ngomong? Kalau di televisi kan ada teksnya atau ada wajahnya yang bisa dikenali. Nah, kalau di radio kan nggak ada, ya, nggak ada wajahnya. Waalaikumsalam. Jadi tidak bisa dikenali gitu. Kalau misalnya Anda tidak bisa tidak menyebutkan nama narasumbernya, jadi harus disebutkan kembali. Kalau misalnya Anda sedang memandu talk show gitu ya di radio. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Baik. Teknis penulisan kata dan kalimat. Ya, gunakan Puebi, ulangi kata kunci, misalnya gini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bukan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Jadi seperti itu. Jadi nama jabatannya dulu, baru nama diri. Biasanya memang seperti itu ya kalau di berita-berita pada umumnya. Di nama jabatannya dulu, kemudian nama diri. Diikuti dengan nama diri. Efektivitasnya lebih efektif seperti ini gitu. Jadi pendengar akan notice gitu. Oh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil daripada Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat. Kemudian Anda bisa menuliskan waktu seperti ini, kemarin atau hari ini. Gitu. Jadi bukan tanggal. Kalau tanggal mungkin pendengar akan bingung. 21 November, tanggal berapa ya sekarang gitu ya. Keburu kelewat lagi gitu informasi selanjutnya. Sebaiknya kemarin, hari ini. Oleh sebab itu sebaiknya berita radio itu diucapkan secara langsung gitu. Tapi ada juga berita-berita yang direkam ya. Itu banyak sekali, lazim sekali. Tapi perhatikan kata kemarin, hari ini. Penulisan angka dan huruf. Angka dengan huruf. Jadi kalau misalnya di berita itu ada angka, nah tulis angka tersebut dengan huruf. Sebaiknya begitu. Tapi kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Tergantung pada aturan atau rambu-rambu yang berlaku di radio itu sendiri. Gitu. Jadi ketika Anda menjadi editor di radio, Anda akan mendapatkan marka-marka atau panduan untuk mengedit. Begitu. Jadi tulis angka dengan huruf. Misalnya 6.780. Nah, tulis dengan huruf supaya pembaca berita dapat membacanya dengan mudah. Kadang-kadang ketika seseorang membaca dengan angka, dia bisa salah gitu ya. Kemungkinan salahnya cukup besar gitu. Nah, seperti itu. Nah, tanda baca pada umumnya memang tanda baca yang digunakan dalam berita radio itu berbeda dengan berita tulis. Kalau berita tulis itu kan ada koma, ada titik.
Nah, sementara di berita radio itu menggunakan garis miring atau slash. Koma itu garis miringnya 1. Sementara titik garis miringnya itu ada 2. Nah, artinya di situ titik ya kalau garis miringnya 2. Nanti saya akan memperlihatkan kepada Anda contoh berita di radio. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil di internet aja ya. Oke, Anda di sini melihat bahwa ada tanda garis miring. Artinya itu adalah titik. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah berita radio itu harus huruf kapital semua? Biasanya kan begitu ya skrip radio kalau Anda lihat. Tidak juga sih sebetulnya, bahkan disarankan ya tulis seperti biasa saja begini, gitu, sesuai dengan ejaan. Huruf kapitalnya untuk nama misalnya, kemudian huruf kapitalnya untuk jabatan. Nah, seperti itu. Sebaiknya sih ditulis ya biasa aja. Coba saya minta siapa ya? Karunia bacain contoh ini. Di saya sinyalnya nggak stabil Pak, dari tadi nggak muncul ininya, yang screen sharingnya. Masa sih? Iya. Jadi dari tadi saya ngedenger aja. Yang Nggak lain jalan gimana? maksudnya. Kelihatan nggak? Amori, Ya, Pak. kelihatan nggak screen share-nya? Kelihatan, Pak. Coba bacakan Amori. Dibacain ini yang contoh ini, Pak. Ya. Selamat pagi pendengar Sasaraina FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Toro Marhaens, dalam Sasaraina News Pagi. Coba Amori, Sejumlah berita, selayaknya pembaca berita coba. Toro Marhaensnya diganti dengan Amori. oh ya Pak, tulisannya kecil, bentar Pak. Coba perbesar ya tulisannya. Perbesar gimana caranya? Oh ya, bisa. Selamat pagi pendengar Sasaraina FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Amori Lateja, dalam Sasarina News Pagi. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Di antaranya, Bupati Mentawai minta warga awasi peredaran miras di pemukiman. Kongres Amerika Serikat berikan penghargaan untuk Muhammad Yunus. Dan simpati para atlet untuk korban ledakan di Boston Marathon. Segitu atau udah lagi, Pak? Lanjut. Oh, ya. Informasi pertama mengenai Bupati Kepulauan Mentawai minta warga berawasi peredaran miras di pemukiman. Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabagalet, meminta warga mengawasi peredaran minuman keras yang dijual bebas di lingkungan pemukiman. Dan warga Kabupaten Mentawai tewas diduga usai mengkonsumsi miras yang dibeli di warung kelontongan. Yudas mengatakan miras tak boleh beredar sembarangan karena dijual bukan di tempat tertentu melainkan di tempat yang melanggar hukum, yaitu di tempat pemukiman warga. Jika terbukti ada warung, kios, dan toko menjual miras ilegal secara eceran kepada halayak umum di wilayah Mentawai, Yudas menganjurkan masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak. Yudas khawatir peredaran miras yang mudah diperoleh pembeli itu dikonsumsi kaula muda. Maka itu perlu peran keluarga dan pendidik agar anak-anaknya tidak terjerumus menikmati miras. Ya, terima kasih Amori. Ya di sini nih setelah ada paragraf ini ya, seharusnya ada ini ya, ada rekamannya gitu atau kutipan. Jadi kalau di berita tulis kutipan itu bentuknya kutipan gitu kan, kutipan dialog. Nah, kalau di berita radio itu adalah rekaman suara. Nah,
pasti nanti di sini ada ininya ya, ada rekamannya, rekaman suara Yudas yang menyebutkan bahwa tidak boleh dijual sembarangan miras itu kan. Nah, seperti itu. Komentar Anda tentang berita ini bagaimana? Penulisan berita ini maksudnya. Dengan ciri-ciri yang tadi, dengan karakter berita jurnalistik yang tadi saya sebutkan. Apakah kata-katanya sederhana? Iya, Pak. Cukup sederhana ya sebetulnya. Tapi masih ada kalimat-kalimat majemuk begitu. Masih ada kalimat-kalimat majemuk di sana. Kayak ulang lagi ya. Tadi ada kalimat jika bla 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 bla, maka bla bla bla. Nah, itu sebetulnya masih bisa disederhanakan lagi. Kemudian tidak ada angka-angka ya di sana. Tidak ada angka-angka. Mungkin memang ya beritanya tidak ada angka. Apalagi yang bisa dikomentari? Bergaya percakapan nggak? Ya, Pak. Tadi di awal ada salam apa tuh? Salam sa apa gitu, Pak? Oh ya. Ya ada sapaan itu ya. Ada salam juga. Apakah imajinatif? Belum terlihat ya sebetulnya. Belum terlihat karena kurang ada deskripsi. Nggak ada deskripsi begitu. Dan memang juga tidak perlu ada deskripsi. Tapi nanti ada rekaman. Nah, mungkin rekaman itu bisa menstimulasi imajinasi pendengar. Hindari akronim. Tidak ada akronimnya tadi ya. Pembulatan angka, tidak ada angka. Oke, mengandung inspirasi. Nah, kemudian kita bisa melihat ada pengulangan kata kunci seperti ini ya. Tadi apa? Wali kota atau bupati ya? Bupati. Nah, Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabagalet. Nah, itu ditulis seperti itu. Jadi nama jabatannya dulu, kemudian nama diri. Baik, ada pertanyaan? Penulisan berita radio ini mudah sekali sih menurut saya. Sangat mudah dibanding dengan berita tulis. Gitu. Karena seperti yang Anda lihat tadi ya, beritanya sangat pendek kan. Kalau berita tulis itu ya bisa panjang sekali gitu, bisa 1000 karakter. Tadi tidak sampai 1000 karakter, mungkin masih ratusan karakter begitu. Apalagi berita televisi ya. Kalau Anda perhatikan berita televisi itu mungkin hitungannya detik gitu. 40 detik biasanya. Pak, saya mau tanya. Silakan. Kalau misalkan itu kan tulis berita udah ada dibuat naskahnya gitu ya Pak. Nah, sama si penyiarnya itu masih boleh diimprov sendiri atau memang harus sesuai teks naskah yang udah dibuat? Biasanya enggak sih, biasanya enggak diimprov ya. Kalau diimprovisasi malah jadi ini. Kemungkinan salahnya banyak gitu. Tapi Anda bisa coba tanya ya ke penyiar radio apakah dia melakukan improvisasi, tapi saya kira tidak ya. Kalau Anda coba nanti lihat di YouTube bagaimana cara memproduksi berita radio, ya gitu aja. Jadi mereka membaca sesuai teks gitu. Membaca sesuai teks aja udah sulit, apalagi improvisasi gitu. Kecuali kalau misalnya ada kesalahan gitu, mungkin ada improvisasi lain. Coba deh lihat Mega Suara deh.
pagi-pagi ya, dengar Mega Suara pagi-pagi, mereka membacakan berita radio ya gitu aja gitu loh. Apa adanya sebagaimana yang ditulis oleh wartawan di radar Bogor.id gitu kan. Tidak menarik sih gitu, tidak menarik, jadinya tidak menarik, tapi yang bikin menarik adalah komentar mereka atas radio itu, atas berita itu gitu. Kadang-kadang dikomentari lucu gitu ya. Kadang-kadang komentarnya ya aneh gitu. Itu mungkin yang jadi bikin menarik gitu. Oke, Pak. Ada lagi barangkali? Saya mau tanya, Pak. Oke, Mayo. Iya, kan kalau misalnya jadi penyiar berita itu alangkah baiknya kita kan punya ini karakter ya, Pak. Karakter yang kuat gitu biar pendengar bisa langsung tahu gitu. Mungkin ada tips dari Bapak gitu buat munculin karakter gitu biar lain dari penyiar yang lain. Saya sendiri nggak tahu ya. Ya, sebetulnya kita batasi materi ini pada bagaimana menulis teks berita ya, bukan bagaimana menyajikan berita gitu. Kalau menyajikan berita ya itu terkait dengan penyiaran gitu. Nah, posisi kita di sini adalah sebagai orang yang membuat naskah berita gitu Mayo. Jadi iya. Jadi saya sendiri tidak tahu bagaimana memunculkan karakter. Mungkin karakter suara begitu ya, boleh juga sih. Ya. Mungkin karakter suaranya khas, lebih ke suara aja sih. Coba aja Anda lihat berita-berita dari radio yang saya sebutkan tadi. Prambors, Mega Suara, atau RRI. Nah, itu punya ciri khas suara yang berbeda. Oh, iya. Kalau Prambors kan suara anak muda ya. Suaranya anak muda gitu. Kalau Anda dengar RRI, itu suara itu kayak tante-tante ya. Kayak ibu-ibu gitu. Dewasa gitu suaranya tuh, bulat. Kalau Mega Suara ya serampangan aja udah, bodo amat gitu, nggak mentingin itu. Iya. Ya, seperti itu, Mayu. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi, di sini yang diajarkan adalah menulis berita radio, bukan menyajikan. Tapi boleh saja Anda tahu itu ya. Baik, tugasnya adalah Anda cari berita di radar Bogor.id, kemudian ubah berita yang ada di sana jadi berita radio. Seperti di contoh ini. Di contoh saya tadi ya, nanti saya kirim PPT saya ini. Nah, ada sapaannya, kemudian ada beritanya. Saya kira ketika suatu berita diubah atau direproduksi menjadi berita radio, berita tulis direproduksi menjadi berita radio, itu jadi lebih pendek ya. Jadi coba Anda seleksi informasi-informasinya. Gitu. Nah, nanti tugas Anda silakan dikumpulkan di e-learning. Di e-learning nggak ya? Di WhatsApp grup aja lah ya, kalau e-learning takutnya hilang lagi. Jadi e-learning itu error ya. Ini putiknya itu lagi berusaha untuk mengembalikan data-data yang sudah tersimpan di sana gitu. Jadi rusak kemarin tuh, seminggu kemarin.
Jadi data-data presensi, nilai itu hilang nih. Tapi lagi berusaha diperbaiki sih. Oke, sekali lagi tugasnya adalah mereproduksi, namanya ya, mereproduksi berita tulis yang ada di radar bogor.id menjadi berita radio. Seperti itu. Jadi Anda pilih saja beritanya mana. Kemudian lihat tanggalnya. Kalau tanggalnya, beritanya harus hari ini. Beritanya harus hari ini. Maksud saya beritanya harus terbit hari ini, diposting hari ini. Artinya kan berita yang kemarin ya. Sehingga nanti ada kata tanggalnya diganti dengan keterangan waktu kemarin atau hari ini misalnya. Tergantung kapan berita itu dibacakan. Baik, nanti akan saya jelaskan ulang di grup ya. Berarti ini tugasnya terakhir dikumpulin kapan, Pak? Tugasnya hari ini aja ya. Kan gampang ya bikinnya. Satu berita aja. Oke. Baik, saya kira cukup ya. Silakan Anda presensi di LMS, di e-learning. Masih berlaku ya. Ada yang ini nggak? Ada yang akunnya hilang nggak? Yang punya saya nggak bisa masuk ke mata kuliah Bahasa Indonesia Jurnalistik, Pak. Harus enrollment ulang, tapi nggak ada pilihan. Oh gitu. Ya udah, kalau yang bisa silakan ini isi presensi. Sudah lapor belum, Karunia? Belum sih, Pak, saya belum ngecek Pak Indra, tapi nanti mau cek. Oke, saya kira itu ya. Saudara, terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.